Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang pada Tuhan. Just info saja, siapa tahu nanti tiba-tiba terputus, karena tadi saya lihat Zoom ini license-nya hilang, jadi dasar lagi. Siapa tahu hanya 40 menit harus gabung dan terus nanti join lagi. Tapi ya berdoa, berharap sih tidak. Cuman saya lihat ada beberapa perubahan tadi. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang bersyukur, menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk kita boleh sama-sama menaikkan pujian, penyembahan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku
percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku kami nyanyikan haleluya. Kami menyembah, kami memuji, dan meninggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau, kami datang menyembah. Sebab Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang menyertai, Kau Bapa yang melindungi. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, disembah. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan selamanya.
Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur Engkau menyertai kami, sehingga kami tak takut, kami tak gentar. Bahkan ketika kami tak melihat jalan di depan kami, kami mau percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang memimpin, menuntun langkah-langkah kami. Sebab itu hati kami mau terus percaya kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
hatiku percaya selalu ku percaya. Ini yang mau kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya kepadamu dan selalu percaya kepadamu. Bahkan saat ketika kami tidak melihat jalan di depan kami. Kami mau tetap percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami akan terus berpegang teguh pada perjanjian firman. Dan kami tidak akan pernah melepaskannya seumur hidup kami. Kami percaya sangat besar upah yang menanti itu kami terima. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum saya serahkan kepada Ibu Dorcas, sekali lagi saya informasikan kalau nanti tiba-tiba putus, nanti saya akan buka link lagi dan Bapak Ibu bisa join lagi. Karena tadi saya lihat pengaturannya kok jadi dasar lagi, bukan berlisensi lagi. Oke, silakan Ibu Dorcas. Ya, thank you, Pak Heri. Lagu tadi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat apa yang Tuhan perlihatkan ke kita, lagu ini tuh ingetin banget. Langsung aku kasih kesaksian aja sedikit. Karena untuk penyanyi, aku tiba-tiba ingat. Jadi lagu ini pernah saya bawakan waktu saya menjadi WL ya, di penjara di Jakarta, penjara wanita, pelayanan di gereja di Jakarta. Jadi waktu saya mau nyanyikan lagu ini, minta para napi untuk menyanyikan lagu Hatiku Percaya, kan gitu. Saya rada melanggar dari konteks protokol yang aku kan kita ada kertas lagu-lagu kayak gitu. Jadi saya melenceng ke sana karena hati saya tergerak untuk bisa mengajak mereka nyanyi lagu itu. Saat waktu menyanyi lagu itu, ketika aku menyanyikan, karena lagu ini kan sangat kena sekali ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat sebenarnya apa yang di depan aku, tetapi aku percaya terhadap janji Tuhan. Waktu nyanyi lagu ini, semuanya nangis. Semua satu ruangan itu nangis. Seperti melihat satu pemandangan yang indah banget, karena seperti ngerasa bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada mereka yang terpenjara, yang tadinya melihat sebuah pengharapan, yang lupakan janji Tuhan, yang lupakan janji-janji Tuhan terhadap kita, sekalipun kita salah, sekalipun kita yang hidup kita pernah diikat oleh dosa, tapi kita akan mengalami kemenangan. Waktu semua nangis, selesai. Lagu ini sangat mengingatkan aku, soalnya aku ditegur dan semuanya juga kena tegur. Yang menangis semua menangis, ditegur saat itu. Kenapa harus menangis waktu memuji Tuhan? Itu semua hanya emosi saja. Jadi lagu ini hanya mengingatkan aja. Bagi saya waktu kita memuji Tuhan, seringkali menangis. Puji-pujian itu seringkali mengingatkan kita. Pada saat menyembah Tuhan, kita menjadi waktu dekat sama Tuhan, waktu menyembah Tuhan, kita menjadi bisa terkonek dengan Tuhan juga, kan, sehingga kita bisa menangis. Dan lagu ini sangat bagus. Hanya sedikit katanya kisah ini dari seorang yang tadinya juga di penjara, akhirnya dia buat lagu ini waktu dia merasa bahwa dengan kemenangan di dalam hidup dia, dengan percaya pada Tuhan, dia bisa bukan terpenjara lagi di dalam hidup dia di penjara. Jadi lagu ini banyak menjadi berkat bagi orang banyak, gitu loh. It's okay, ini lanjut aja ya, kita di Kejadian 17.
Kejadian 17 tentang sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal dari raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Di sini aku sampai di sini sedikit. Sepertinya ini diulang lagi ya, satu perjanjian Tuhan sampaikan di pasal yang ke-15. Tuhan sudah melakukan perjanjian, Tuhan memberikan janji kepada Abraham, dan diulang lagi di ayat ke-17. Setelah Hagar lahir seorang anak nama Ismail, Tuhan hadir lagi, Tuhan bicara lagi sama Abraham bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Ini bagian yang berbeda lagi bahwa tentang disunat. "Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham tentang istrinya Sarai. "Jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga.
Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya. Juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Yang aku dapatkan di sini adalah sebenarnya kok Tuhan di pasal yang ke-17 Tuhan nggak nunjukin Tuhan. Saya memperhatikan karena di pasal 16 ada seperti drama yang Abraham buat. Sarah suruh Abraham nikah dengan pembantunya. Kemudian itu yang pasal 16, kemudian di pasal 17 Tuhan datang lagi ngingetin dia bahwa dia akan memberikan bangsa yang keturunan yang banyak. Tuhan kasih tahu lagi dengan baik. Saya lihat sifat dari sisi sini, lihat dari sisi Tuhan yang bukan Tuhan yang sudah kasih tahu kepada Abraham bahwa aku akan memberikan kamu keturunan. Ketika dia dengan cara dia, Tuhan nggak marah. Ternyata aku baca lagi di pasal 15, memang betul Tuhan ternyata belum menjelaskan dari mana nanti akan lahir dari anaknya siapa, tapi dari keturunanmu. Sepertinya memang Abraham nggak salah sih ya. Abraham nggak salah dia seperti itu. Jadi Tuhan yang aku ngelihat di paling menarik itu di 15 ya. Ayat 15 tentang Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya dan aku akan memberikan dia seorang anak. Dan di pasal 17 di sini bagi saya ayat ini yang berkesan untuk saya karena menceritakan dan mewakili kita pada umumnya. Karena menunjukkan Abraham menjadi manusia yang normal gitu loh, manusia yang normal. Ketika dia mendengarkan sebuah janji Tuhan bahwa anak keturunan yang akan jadi besar itu bukan Ismail, tapi dari Sarah yang sudah berumur 90 tahun, sehingga dia tertawa serta berkata dalam hatinya saja, mungkin nggak sih seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkin nggak sih? Di sini saya ngelihat, kadang-kadang orang yang sebesar Abraham, orang yang sehebat Abraham yang dikatakan sebagai bapak beriman, bapaknya bangsa besar, dia punya julukan itu hebat dan luar biasa.